Pada sidang umum PBB ke-80 di New York, sebuah momen diplomatik penting terjadi yang menarik perhatian dunia internasional. Di tengah suasana formal dan penuh protokol, para pemimpin dari berbagai negara berkumpul untuk membahas isu-isu global yang krusial, mulai dari perdamaian dunia hingga perubahan iklim. Sidang ini menjadi ajang bagi negara-negara untuk menunjukkan posisi dan pengaruhnya di panggung internasional, termasuk Indonesia yang kini semakin diperhitungkan. Di tengah agenda yang padat, sebuah kejadian tak terduga terjadi ketika Presiden Donald Trump secara spontan memuji Presiden Indonesia Prabowo Subianto usai pidatonya. Momen ini berlangsung di hadapan para pemimpin dunia, di mana biasanya interaksi berlangsung kaku dan penuh perhitungan. Di sela pertemuan multilateral, Trump berkata, "Itu pidato yang hebat. Anda melakukan pekerjaan luar biasa," mengetuk meja itu. Sebuah pengakuan publik yang jarang terjadi dari pemimpin negara adidaya. Ucapan ini bukan hanya sekadar pujian, melainkan juga sinyal bahwa pidato Prabowo berhasil menarik perhatian dan meninggalkan kesan mendalam di antara para pemimpin dunia. Prabowo membalas dengan senyum santai, menandai awal dinamika baru dalam hubungan kedua negara. Sikap tenang dan percaya diri Prabowo menunjukkan kematangan diplomasi Indonesia di forum internasional, sekaligus memperlihatkan kemampuannya membangun relasi personal dengan tokoh-tokoh penting dunia. Pujian ini bukan sekadar basa-basi. Ini menandai pengakuan atas posisi Indonesia yang kian strategis di panggung dunia. Indonesia, yang selama ini dikenal sebagai negara dengan peran moderat, kini mulai menunjukkan taringnya sebagai kekuatan regional yang patut diperhitungkan. Keberhasilan Prabowo dalam menarik perhatian pemimpin dunia menjadi bukti bahwa diplomasi Indonesia semakin efektif dan dihormati. Interaksi singkat ini menjadi sinyal kuat bahwa chemistry personal dan kepemimpinan Prabowo mulai diperhitungkan dalam teater politik global. Dengan semakin eratnya hubungan personal antara pemimpin Indonesia dan Amerika Serikat, peluang kerjasama strategis di berbagai bidang pun semakin terbuka lebar. Momen ini menjadi tonggak penting yang menandai babak baru dalam diplomasi Indonesia di kancah internasional. Kekaguman Trump pada Prabowo berakar pada pidato yang memadukan substansi mendalam dengan gaya penyampaian yang memukau. Dalam forum internasional seperti sidang umum PBB, Prabowo tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga membangun suasana yang membuat audiens terlibat secara emosional. Ia mampu menyeimbangkan antara isi pidato yang berbobot dan cara penyampaian yang penuh semangat, sehingga setiap kata yang diucapkan terasa bermakna dan menggugah. Gaya penyampaiannya yang penuh energi dan karisma membuat hadirin terpaku, memperlihatkan bahwa komunikasi bukan hanya soal kata-kata, tetapi juga ekspresi, intonasi, dan gestur yang tepat. Prabowo menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus mampu menghidupkan ruangan dengan kehadirannya. Prabowo berbicara fasih dalam bahasa Inggris, menyesuaikan pesan dengan audiens global. Ia menghubungkan nilai-nilai universal seperti kesetaraan, keadilan, dan kemerdekaan dengan sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan. Dengan narasi yang kuat, ia menegaskan bahwa pengalaman Indonesia adalah bagian dari perjuangan umat manusia untuk kebebasan dan martabat. Dalam momen penting, Prabowo mengetukkan tangan ke podium, menandai penekanan emosional pada penderitaan rakyat Indonesia di masa lalu. Gestur ini bukan sekadar simbol, melainkan bentuk komunikasi non-verbal yang memperkuat pesan dan membangun koneksi emosional dengan para pendengar. Menurut Trump, gestur sederhana ini justru mengubah pidato Prabowo menjadi orasi yang berkesan dan otentik. Ia menilai bahwa keberanian Prabowo untuk menunjukkan emosi di panggung dunia adalah ciri khas pemimpin sejati yang mampu menyentuh hati banyak orang. Prabowo tampil sebagai sosok nasionalis yang juga berwawasan internasional. Ia menguasai ruangan dengan argumen yang matang, kepercayaan diri, dan ketulusan yang terpancar dari setiap gerak-geriknya. Kepemimpinannya terasa nyata, baik di mata bangsa sendiri maupun komunitas global. Penampilan Prabowo di forum dunia membuktikan bahwa komunikasi diplomatik yang efektif lahir dari perpaduan antara intelektualitas, kepekaan terhadap audiens, dan kehadiran panggung yang kuat. Inilah yang membuat pidatonya dikenang dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Pujian Trump semakin menarik karena perbedaan gaya kritik terhadap PBB antara dirinya dan Prabowo. Trump cenderung konfrontatif, menilai PBB sebagai birokrasi yang membebani
dan menggerogoti kedaulatan Amerika. Sebaliknya, Prabowo mengkritik secara konstruktif, menuntut reformasi berdasarkan prinsip piagam PBB, perdamaian, keadilan, dan kesetaraan. Ia menyoroti kegagalan nyata seperti penderitaan Palestina, namun tetap menawarkan solusi dan ajakan kembali ke multilateralisme. Pendekatan Prabowo yang terukur dan berbasis bukti memberinya otoritas moral, berbeda dengan retorika populis Trump. Tepuk tangan meriah dari delegasi PBB menegaskan bahwa kritik tajam bisa tetap membangun dan dihormati. Pakar hubungan internasional menilai pujian Trump pada Prabowo juga mengandung iri hati diplomatik. Prabowo dinilai sukses membangun hubungan erat dengan berbagai pemimpin dunia, termasuk yang sulit dijangkau AS, seperti Putin dan Xi Jinping. Hubungan Prabowo didasari saling menghormati, bukan sekadar transaksi, berbeda dengan gaya bisnis Trump. Keberhasilan ini membuat Prabowo tampil sebagai jembatan antara kekuatan besar, peran yang makin sulit dimainkan AS. Pujian Trump adalah pengakuan atas model pengaruh global Prabowo yang efektif dan dihormati lintas ideologi. Pidato Prabowo berakar pada sejarah Indonesia, menjadikan pengalaman kolonialisme sebagai lensa untuk menyoroti tantangan global masa kini. Ia bicara jujur tentang penderitaan dan perjuangan bangsa, menghubungkannya dengan nasib rakyat Palestina dan negara-negara Global South. Gestur mengetuk podium menegaskan emosi dan keteguhan hati rakyat Indonesia. Prabowo tidak sekadar menyampaikan kebijakan, tapi menjadi saksi sejarah bangsanya, memberi bobot moral pada seruannya. Dengan narasi ini, Indonesia tampil sebagai negara yang berhak bicara soal keadilan global. Pidato ini menegaskan Indonesia sebagai agen perubahan, bukan lagi objek sejarah. Prabowo tak hanya bicara, tapi juga berkomitmen konkret Indonesia siap mengirim hingga 20.000 pasukan penjaga perdamaian PBB. Janji ini menegaskan dedikasi Indonesia pada multilateralisme dan keamanan global, di saat negara lain justru mengurangi kontribusi. Prabowo bahkan menawarkan pasukan untuk misi di Gaza, menunjukkan kesiapan Indonesia menghadapi konflik paling sulit. Komitmen ini memperkuat posisi Indonesia sebagai penyedia keamanan global yang kredibel. Dengan aksi nyata, Prabowo membuktikan kritiknya pada PBB lahir dari kepedulian dan tanggung jawab, bukan sekadar retorika. Prabowo menegaskan dukungan Indonesia pada solusi dua negara untuk Palestina, mengaitkannya langsung dengan prinsip hukum internasional dan kredibilitas PBB. Ia menyatakan normalisasi dengan Israel hanya mungkin jika Palestina diakui sebagai negara merdeka, sikap yang tegas sekaligus strategis. Pendekatan ini menempatkan Indonesia sebagai mediator potensial dan suara moral di kancah global. Prabowo menegaskan bahwa dukungan pada Palestina adalah prinsip, bukan negosiasi. Sikap ini memperkuat citra Indonesia sebagai pembela keadilan dan hak asasi manusia. Pidato ini bukan sekadar kebijakan, tapi penegasan identitas Indonesia sebagai bangsa yang berdiri bersama yang tertindas. Penampilan Prabowo di PBB memperkuat reputasinya sebagai pemersatu global, diapresiasi baik oleh Trump maupun negara-negara lain. Ia mampu menjembatani perbedaan kawasan dan ideologi tanpa mengorbankan prinsip nasional. Prabowo menjaga hubungan positif dengan AS, Tiongkok, dan Rusia, menegaskan posisi Indonesia sebagai mitra setara, bukan subordinat. Pidatonya menggabungkan inspirasi dari Deklarasi Kemerdekaan Amerika dan perjuangan negara-negara pasca kolonial. Prabowo menawarkan visi dunia inklusif, di mana keadilan dan martabat manusia berlaku universal. Kepemimpinannya menonjol sebagai penyejuk di tengah polarisasi global, mengedepankan diplomasi dan empati. Sidang Umum PBB 2025 menandai babak baru diplomasi Indonesia, di mana negara ini semakin menunjukkan peran pentingnya di kancah internasional. Dengan Prabowo mengangkat profil bangsa ke tingkat global, Indonesia tidak lagi hanya dipandang sebagai kekuatan regional, tetapi sebagai pemain utama di panggung dunia. Pidato dan pujian dari Trump menegaskan bahwa Indonesia kini menjadi pemain utama, bukan sekadar kekuatan regional. Ini adalah pengakuan atas upaya diplomasi yang telah dilakukan selama bertahun-tahun. Komitmen pada perdamaian dan multilateralisme membuka peluang bagi Indonesia untuk berperan lebih aktif dalam isu-isu global. Tantangan ke depan adalah menjaga standar tinggi yang telah ditetapkan di panggung dunia.
Indonesia harus terus berinovasi dan beradaptasi dengan dinamika global yang terus berubah. Ini termasuk memperkuat hubungan dengan negara-negara lain dan berpartisipasi aktif dalam organisasi internasional. Pidato Prabowo menjadi deklarasi niat, menandai kesiapan Indonesia memimpin dan menjadi jangkar moral di dunia yang makin kompleks. Ini adalah langkah besar menuju masa depan yang lebih cerah, menandai kesiapan Indonesia memimpin dan menjadi jangkar moral di dunia yang makin kompleks. Era baru diplomasi Indonesia telah dimulai dengan fondasi yang kokoh dan visi yang jelas. Era baru diplomasi Indonesia telah dimulai dengan fondasi yang kokoh dan visi yang jelas. Ini adalah momen yang sangat penting dalam sejarah diplomasi Indonesia. Dengan fondasi yang kokoh dan visi yang jelas, Indonesia siap menghadapi tantangan global dan memainkan peran yang lebih besar di dunia internasional.